Halo Kicau Mania, balik lagi bareng saya di Cinta Kicau Mania. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung banget soal takaran kroto buat murai batu kesayangan? Ada yang bilang kasih banyak biar gacor, ada yang bilang dikit aja biar nggak over birahi. Bahkan ada mitos kalau cukup seujung sendok teh aja sudah bisa bikin burung tampil maksimal di gantanan. Masalahnya, murai batu itu makhluk hidup yang kondisinya fluktuatif, bukan mesin yang setelannya bisa statis terus. Di video kali ini, kita nggak cuma bahas katanya-katanya, tapi kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik takaran kroto yang pas, supaya murai batu kalian nggak cuma gacor, tapi juga punya performa yang konsisten dan stabil mentalnya. Pastikan kalian tonton sampai habis, karena takaran ini bisa jadi kunci sukses kalian di lapangan. Sebelum kita masuk ke angka-angka takarannya, kita harus paham dulu kenapa sih kroto itu krusial banget buat murai batu. Kroto itu sumber protein hewani yang sangat tinggi, dan punya kandungan asam amino yang lengkap. Protein ini fungsi utamanya bukan cuma buat tenaga, tapi buat memperbaiki sel-sel tubuh burung dan menjaga metabolisme tetap stabil. Tanpa asupan protein yang cukup, burung bakal kelihatan lesu, bulunya kusam, dan yang paling parah, dia bakal kehilangan semangat bertarungnya atau fighternya. Tapi ingat, protein yang terlalu tinggi tanpa dibarengi pembakaran energi yang pas juga bisa jadi bumerang. Itulah kenapa memahami karakter burung kalian itu jauh lebih penting daripada sekadar ikut-ikutan settingan orang lain yang mungkin beda karakter burungnya. Banyak dari kita yang saking pengennya burung cepat gacor, akhirnya main hantam aja kasih kroto satu cepuk penuh setiap hari. Ini bahaya banget teman-teman. Dampak negatif pertama adalah obesitas atau kegemukan. Burung yang gemuk biasanya malas bunyi dan lebih banyak diam di tangkringan. Efek kedua yang lebih ngeri adalah over birahi atau OB. Kalau sudah OB, burung bakal cenderung galak, sering nabrak jeruji, atau bahkan malah ngelowo alias mengembangkan sayapnya seperti elang saat ketemu lawan. Kalau sudah sampai tahap ini, buat nurunin birahinya itu jauh lebih susah daripada naikinnya. Jadi, mindset makin banyak makin bagus, itu harus benar-benar kita buang jauh-jauh dari sekarang demi kesehatan jangka panjang si burung. Sekarang kita bahas soal judul video ini. Apakah benar seujung sendok itu cukup? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Takaran seujung sendok teh biasanya dipakai untuk tipe burung yang metabolisme tubuhnya sangat cepat, atau burung yang karakternya sudah sangat emosional. Kalau burung kalian sudah punya dasar emosi tinggi, tambahan protein sedikit saja dari kroto sudah cukup untuk memicu performanya tanpa bikin dia meledak-ledak. Tapi, kalau kalian terapkan takaran seujung sendok ini ke burung yang bertipe dingin atau kurang gairah, ya hasilnya nggak akan kelihatan. Burung bakal tetap diam dan kurang power. Jadi, seujung sendok itu adalah standar aman untuk tahap observasi, bukan patokan baku untuk semua jenis murai batu. Kunci utama menentukan takaran kroto adalah dengan mengenali apakah burung kalian tipe panas atau tipe dingin. Burung tipe panas biasanya mudah bereaksi saat dengar suara burung lain, tapi emosinya gampang tidak stabil. Untuk tipe ini, kroto diberikan cukup 2 kali seminggu dengan takaran 1 sendok teh saja. Sedangkan burung tipe dingin biasanya lebih tenang, butuh stimulasi lebih untuk bisa keluar sifat fighternya. Untuk tipe dingin ini, kalian bisa kasih kroto lebih rutin, misalnya 3-4 kali seminggu dengan takaran 1 sendok makan per pemberian. Cara tesnya gampang, coba kasih takaran tertentu selama seminggu, lalu lihat responnya saat diadu tipis-tipis. Kalau dia gacor tapi terkontrol, berarti takarannya sudah pas. Percuma takarannya pas kalau kualitas krotonya buruk. Kicau Mania harus teliti. Kroto yang bagus itu warnanya putih bersih, baunya segar, dan tidak berlendir. Jangan sekali-kali kasih kroto yang sudah kuning atau apalagi yang sudah bau menyengat, karena itu sudah mengandung banyak bakteri. Kalau kalian kasih kroto basi, burung malah bisa terkena gangguan pencernaan atau yang biasa disebut penyakit senot atau diare. Selalu bersihkan kroto dari semut-semut yang masih hidup sebelum diberikan. Karena gigitan semut ke lidah atau tenggorokan burung bisa bikin burung trauma bunyi atau bahkan radang. Jadi, kebersihan adalah kunci utama sebelum bicara soal performa di lapangan. Frekuensi pemberian kroto ini sering jadi perdebatan. Ada yang bilang tiap hari, ada yang bilang jarang-jarang. Rekomendasi terbaik dari pengalaman banyak pemain kawakan adalah konsistensi di jadwal yang tetap. Misalnya, kalau kalian pilih hari Senin dan Kamis, maka lakukan itu terus-menerus.
Tubuh burung itu punya ritme biologis. Kalau jadwal makannya berubah-ubah terus, metabolisme dia bakal kacau. Dan ini pengaruh banget ke kestabilan emosinya saat lomba. Untuk burung harian atau rumahan, 2 kali seminggu sudah sangat cukup untuk menjaga kondisi fisik tetap prima, tanpa resiko overbirahi yang berlebihan. Waktu terbaik kasih kroto adalah di pagi hari setelah burung diembunkan dan dimandikan. Kenapa? Karena saat pagi hari, perut burung dalam keadaan kosong, dan metabolisme mereka sedang mulai aktif. Protein dari kroto bakal langsung diserap maksimal untuk jadi energi cadangan sepanjang hari. Setelah dikasih kroto, burung jangan langsung dijemur kencang. Biarkan dia santai dulu di tempat teduh selama 15-30 menit supaya proteinnya tercerna dengan baik. Kalau habis makan kroto langsung dijemur panas, burung biasanya bakal merasa sangat kepanasan secara internal, dan itu bisa memicu kerusakan pada bulu, atau bahkan gangguan pernapasan. Nah, kalau buat persiapan lomba, setelannya beda lagi nih. Biasanya, para jawara bakal mulai ningkatin takaran kroto sejak H-3 sebelum lomba. Tujuannya adalah buat numpuk energi cadangan. Kalau biasanya cuma seujung sendok, di H-3 bisa dinaikin jadi 1 sendok penuh. Tapi pantau terus kotorannya. Kalau kotorannya mulai jadi kecil dan putih, itu tandanya protein sudah terserap sempurna. Tapi kalau kotorannya jadi cair, segera kurangi. Di hari H, pemberian kroto secukupnya saja saat di lapangan, buat mancing emosi sebelum naik gantangan. Ingat, kroto di lapangan itu sifatnya cuma buat booster singkat, bukan makanan utama. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Di sana, kami sudah kurasi produk-produk yang memang sudah terbukti hasilnya oleh banyak teman-teman kicau mania lainnya. Memilih nutrisi tambahan yang tepat itu penting banget buat dampingin setelan kroto yang lagi kita bahas ini, supaya hasilnya makin maksimal dan burung nggak gampang drop saat cuaca lagi nggak menentu. Kita juga harus bahas soal keseimbangan antara kroto dan jangkrik. Jangan sampai karena fokus ke kroto, kalian lupain jangkrik. Jangkrik itu makanan utama, sedangkan kroto itu suplemen. Idealnya, jangkrik tetap diberikan sebagai sumber energi harian yang stabil, sementara kroto berperan untuk menaikkan level kecerdasan dan variasi lagu. Jika kalian kasih kroto, biasanya jangkrik bisa dikurangi 1 atau 2 ekor, biar total kalori yang masuk nggak kelebihan. Keseimbangan nutrisi inilah yang bikin suara murai batu bisa terdengar lebih bening, kristal, dan tembakannya lebih panjang saat bertarung di lapangan. Kalau burung kalian kelihatan lemas atau kurang gairah, padahal sudah dikasih jangkrik cukup, coba kasih terapi kroto setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Tapi ini cuma untuk terapi ya, bukan untuk selamanya. Gunakan kroto yang dicampur dengan sedikit madu asli. Madu punya glukosa alami yang cepat jadi tenaga, sementara kroto kasih protein. Kombinasi ini ampuh banget buat memulihkan kondisi murai batu yang habis perjalanan jauh atau yang habis sakit. Setelah 3 hari dan burung kelihatan mulai lincah lagi, segera balik ke takaran normal biar nggak keterusan birahinya. Bagaimana kalau murai batu lagi mabung atau ganti bulu? Apakah boleh dikasih kroto? Jawabannya, sangat dianjurkan. Saat mabung, burung butuh protein yang sangat besar buat pertumbuhan bulu-bulu baru, agar kuat dan berkilau. Di masa ini, jangan pelit kasih kroto. Kalian bisa kasih 2-3 kali seminggu dengan takaran lebih banyak dari biasanya. Protein dari kroto bakal membantu pembentukan keratin pada bulu. Kalau kekurangan protein saat mabung, biasanya bulu baru yang tumbuh bakal rapuh, kusam, atau bahkan gagal tumbuh dengan sempurna. Jadi, pastikan stok kroto aman saat masa mabung tiba. Banyak kicau mania yang mengeluh krotonya cepat basi atau berjamur. Biar nggak boros, cara simpannya harus benar. Jangan simpan kroto di wadah yang tertutup rapat tanpa sirkulasi udara. Gunakan wadah yang dialasi kertas koran atau tisu untuk menyerap kelembapan. Lalu simpan di bagian bawah kulkas atau chiller. Jangan di freezer ya, karena kalau beku, sel-sel proteinnya bisa rusak. Dengan cara ini, kroto biasanya bisa bertahan segar sampai 3 atau 4 hari. Kalau mau dikasihkan ke burung, keluarkan dulu dari kulkas, dan biarkan sampai suhunya kembali normal. Jangan kasih dalam kondisi dingin, karena bisa bikin tenggorokan burung bermasalah. Bagaimana kita tahu kalau takaran kita sudah pas? Lihat dari 3 hal, suara, kotoran, dan tingkah laku. Burung yang takaran krotonya pas bakal rajin ngerimik dan ngeplong dengan volume yang jernih. Kotorannya padat, tidak berbau menyengat dan ukurannya sedang. Dari tingkah laku, burung bakal aktif lompat antar tangkringan tapi tidak terlihat gelisah atau galak saat melihat orang. Jika ketiga hal ini sudah kalian dapatkan, jangan diubah-ubah lagi setelannya.
Konsistensi kalian dalam mempertahankan takaran inilah yang bakal bikin kalian jadi juara yang stabil, bukan juara musiman saja. Dunia burung itu dinamis teman-teman, jadi kalian harus lakukan evaluasi setiap minggu. Cuaca yang berubah dari panas ke hujan juga bisa mempengaruhi kebutuhan protein burung. Kalau cuaca lagi dingin banget, burung butuh energi lebih buat jaga suhu tubuh. Jadi tambahan sedikit kroto bisa sangat membantu. Tapi kalau cuaca lagi panas ekstrim, kurangi sedikit takarannya, biar burung nggak dehidrasi atau emosi berlebih. Intinya, mata dan insting kalian sebagai pemilik harus lebih tajam daripada sekadar hitungan sendok yang ada di video-video tutorial. Kesalahan yang paling sering dilakukan pemula adalah memberikan kroto sebagai hadiah setiap kali burung bunyi. Jangan ya, kroto itu nutrisi, bukan hadiah. Kalau dikit-dikit dikasih, burung malah jadi manja dan cuma mau bunyi kalau ada kroto di cepuknya. Hal ini juga bisa bikin burung jadi ngelantai atau turun ke bawah sangkar setiap kali lihat pemiliknya, karena dia berharap dikasih kroto. Berikan kroto sesuai jadwal yang sudah kita bahas tadi, biar disiplin burung tetap terjaga dan mental faktornya tetap tertuju pada lawan, bukan pada tangan kalian. Saya selalu bilang ke teman-teman, jadilah perawat burung yang cerdas. Jangan takut buat eksperimen kecil-kecilan. Mulailah dari takaran paling rendah, misalnya seujung sendok teh tadi. Amati selama 2 minggu. Kalau belum ada perubahan, naikkan jadi setengah sendok. Kalau masih kurang, naikkan lagi. Dengan melakukan eksperimen sendiri, kalian bakal benar-benar kenal nyawa dari burung kalian sendiri. Tidak ada yang lebih paham kondisi burung kalian, selain kalian sendiri yang merawatnya tiap hari dari pagi sampai malam. Jadi, kesimpulannya, takaran kroto itu nggak bisa dipukul rata. Seujung sendok bisa sangat cukup untuk burung tertentu, tapi bisa juga kurang untuk yang lain. Rahasianya ada di pengamatan karakter burung, panas atau dingin, menjaga kualitas kroto tetap segar, konsistensi jadwal pemberian, dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan serta siklus hidup burung, seperti saat mabung atau lomba. Kalau kalian sudah kuasai variabel-variabel ini, saya yakin murai batu kalian bakal tampil lebih maksimal dan yang paling penting, konsisten. Oke Kicau Mania, itu dia bocoran mendalam soal takaran kroto buat murai batu. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung kalian praktekkan di rumah. Kalau ada pengalaman unik atau pertanyaan soal setelan kroto, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini. Share ke komunitas kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips seru lainnya seputar dunia burung. Hanya di Cinta Kicau Mania. Saya pamit dulu, salam satu hobi, salam Kicau Mania.